Oke guys, kembali lagi bersama Staros TV. What's up guys? Udah lama ya kita gak upload video. Gimana Ramadannya? Lancar? Udah hatam berapa kali? Udah baca berapa juz? Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bertemu lagi di Ramadan berikutnya. Amin. By the way, waktu Lebaran kalian dapat THR berapa? Atau kalian yang ngasih THR? Hebat. Kalian pernah kepikiran nggak dari mana asal-usul uang itu? Kita sekarang bayar pakai kertas dan angka di HP buat bayar sesuatu. Orang zaman dulu bayar tuh pakai apa ya? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang asal-usul uang dari zaman batu, maksudnya dari zaman batu besar hingga uang digital. Simak video ini sampai habis. Yang pertama, barter. Saat ayam lebih berharga dari emas. Sebelum ada uang, orang-orang zaman dulu pakai sistem barter. Misalnya, kalau kamu butuh beras, kamu bisa tukar dengan ayam. Masalahnya, gimana kalau yang punya beras gak butuh ayam, tapi butuhnya garam? Gak mungkin kan, ayamnya kamu garamin, terus dijual ulang. Inilah yang bikin barter ribet. Orang mulai nyari barang yang bisa dipakai semua orang. Dan muncullah uang primitif. Yang kedua, uang aneh di zaman dulu. Nah, sebelum ada koin dan kertas, beberapa peradaban pakai benda-benda aneh sebagai uang. Di Pulau Yap, Mikronesia, mereka pakai batu rai, yaitu batu besar segede pintu rumah. Gimana cara bayarnya? Tinggal bilang aja, itu batu gue ya. Karena saking besarnya, batunya nggak perlu dipindahin, cukup klaim doang. Di Afrika, beberapa suku pakai garam sebagai uang. Jadi, kalau kalian pikir makanan asin itu nggak penting, dulu garam itu kayak emas. Di beberapa tempat lain, kulit kerang juga jadi alat tukar. Makanya, kalau kalian lihat orang zaman dulu bawa banyak kerang, bisa jadi mereka itu sultan pada masanya. Yang ketiga, koin dan kertas. Uang yang lebih praktis. Orang akhirnya sadar kalau bawa batu segede kulkas buat beli makan itu gak praktis. Jadi, sekitar 600 SM, bangsa Lydia yang sekarang Turki mulai pakai koin logam sebagai uang. Koin ini lebih kecil, tahan lama, dan ada cap raja supaya orang nggak gampang nipu. Cuma ya, kalau dibawa kebanyakan bisa bikin celana melorot. Lalu, sekitar abad ke-7 di Tiongkok, muncullah uang kertas. Ini lebih ringan dan gampang dibawa, tapi awalnya orang susah percaya. Bayangin aja, dari batu besar turun ke kertas tipis. Tapi akhirnya uang kertas diadopsi di seluruh dunia. Karena jujur aja, lebih enak daripada bawa koin satu kantong. Yang keempat, uang modern dan digital. Dari kertas ke angka di HP. Lalu kita sampai di zaman sekarang. Uang nggak lagi berupa kertas, tapi angka di HP. Sekarang kita punya kartu kredit, e-wallet, dan bahkan cryptocurrency kayak Bitcoin. Jadi, kalau dulu orang pamer kekayaan dengan batu besar, sekarang pamer saldo digital. Cuma ya, pamer saldo juga nggak guna kalau isinya 0 rupiah. Tapi hati-hati, dengan uang digital ada juga resiko kayak penipuan dan inflasi digital.
Jadi walaupun uang makin canggih, kita tetap harus pintar ngelola. Jadi dari batu besar hingga ke Bitcoin, uang udah mengalami perjalanan yang panjang banget. Dulu kita bayar pakai batu besar, harus gotong. Sekarang kita cuma tap-tap aja di layar HP. Menurut kalian, gimana masa depan uang? Apakah nanti kita bakal pakai mata uang baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, biar channel ini bisa bagi cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.